Halo guys, jadi hari ini kita mengunjungi salah satu UMKM frozen food Belia Jaya. Jadi hari ini kami ingin melakukan sosialisasi mengenai GMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari menjelang siang ini ada petugas saya di sini ingin bersosialisasi mengenai GMP di UMKM Belia Jaya ini dengan spesifik produknya itu frozen food ya Bu. Jadi kan sebelum kita masuk ke sosialisasi GMP, jadi kita harus tahu dulu apa itu GMP. Jadi GMP itu merupakan praktik pengolahan pangan yang baik yang berfungsi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan konsisten. Jadi kenapa si GMP ini memang perlu kita terapkan apalagi di UMKM sendiri? Yang pertama adalah melindungi konsumen dari produk yang berbahaya dan kontaminasi seperti kontaminasi dari kimia, fisik dan biologinya. Yang kedua itu menjamin mutu produk itu konsisten. Kalau kita udah nerapin GMP, kan otomatis kita udah ada SOP. Jadi produk kita itu nggak bakal beda antara batch 1 sama batch 2-nya karena memang udah ada prosedurnya sendiri. Kemudian manfaatnya lagi itu memenuhi regulasi peraturan. Jadi ketika kita menerapkan GMP, ketika kita ingin mengurus halal, yaitu BPOM, jadi PIRT itu bakal lebih mudah, bakal lebih mudah melewatkannya. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika produk kita sendiri sudah menerapkan GMP, otomatis kita bisa mengurus PIRT, izin halal dan BPOM tadi. Konsumen lebih percaya pada produk kita. Oh, berarti dia memang sudah baik dalam mengelola pangannya. Kemudian dapat mengurangi pemborosan dan kecacatan produk. Jadi ketika memang kita udah ada SOP masing-masing, bagaimana cara proses pembuatannya, itu pasti dapat meminimalisir kerusakan pada produk tersebut karena memang dari SOP-nya. Kemudian dapat membangun reputasi yang kuat di pasar atau di konsumen sendiri. Ketika kita memang udah nerapin GMP, otomatis si pasar atau konsumen itu udah percaya pada UMKM kita. Jadi bagaimana sih cara menerapin GMP di UMKM? Yang pertama itu fasilitas dan lingkungan produksinya. Karena saya lihat untuk UMKM yang masih tergabung dengan rumah, itu kan memang seharusnya terpisah ya antara ruang pengolahan dan rumah. Ketika yang masih tergabung itu ada solusi lain. Jadi memang harus tersekat atau terpisah antara ruang pengolahan dengan ruang rumah tangga. Jadi semuanya itu harus terpisah dari ruangan, dari peralatan pengolahan, yaitu dari fasilitas sanitasi seperti kebersihan pel, sapu, dan pelak itu memang harus terpisah agar meminimalisir kontaminasi antara produk dengan rumah tangganya. Udah itu untuk area produksi itu harus bersih, jadi memang harus bersih selalu. Jadi sebelum diproduksi harus dibersihkan dan setelah diproduksi harus dibersihkan. Itu hal yang terpenting kedua itu ada peralatan dan mesin. Untuk peralatan sendiri di GMP itu kita harus memastikan bahwa peralatan itu selalu bersih agar tidak terjadi kontaminasi karena kan peralatan ini berkontak langsung dengan tangan. Ketika si wadah itu kotor nggak kita cuci, pasti nanti kuman-kuman yang di wadah itu bakal berpindah ke produk. Apalagi produk ibu ini yang memang rentan terhadap kontaminasi kan menggunakan ikan sijahan. Itu jadi untuk cara bagaimana menerapkan GMP di peralatan itu yang pertama harus membersihkan si peralatan ini sebelum dan sesudah produksi. Udah itu setelah dibersihkan si peralatan itu harus disimpan di tempat tertutup ibu. Jadi semua peralatan itu harus disimpan di tempat tertutup. Ketika memang nggak disimpan di tempat tertutup atau tidak ada lengannya, itu sebelum diproduksi harus dibersihkan lagi untuk memastikan bahwa si alat ini sudah aman untuk digunakan. Karena kan kita nggak tahu kalau di luar ruangan ada cicak atau apa di peralatan tersebut. Kemudian untuk bahan-bahan untuk alat-alat yang kayak perlu kalibrasi atau ada angka-angkanya kayak timbangan, itu untuk program sendiri ada pengukuran suhu nggak? Termometer atau nggak ada ya Bu? Jadi memastikan disesuaikan aja. Jadi seperti timbangan atau alat-alat seperti ini Bu, alat untuk ngepres kemasannya itu harus dipastikan sebelum digunakan berfungsi dengan baik. Seperti alat kita lihat dulu apakah dia memang di nol angkanya seperti itu Bu. Kemudian hal yang paling penting di GMP itu adalah personal dan higienitas. Jadi GMP si karyawan itu merupakan salah satu hal yang kritis di GMP karena karyawan sendiri berkontak langsung dengan pangan kita. Jadi si karyawan itu harus bersih, harus berperilaku bersih. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan karyawan untuk menerapkan higienitas di UMKM? Yang pertama, karyawan itu harus terlatih, harus mengerti bagaimana sih penerapan GMP, penerapan higienitas sendiri di UMKM. Yang hal pertama yang perlu diperhatikan itu adalah tangan, karena tangan sendiri itu adalah tempat yang paling rentan untuk terkontaminasi Bu. Jadi tangan karyawan itu harus dipastikan bersih. Sebelum produksi dia harus mencuci tangan. Setelah dia keluar dari toilet dia harus mencuci tangan. Setelah dia mengolah ikan atau mengolah seafood yang memang notabene segar, dia harus mencuci tangan. Kemudian keluar dari ruang produksi dia juga harus mencuci tangan. Selain itu si karyawan itu harus menggunakan APD. Seperti apa? Penutup kepala. Penutup kepala itu bisa kita gunakan hijab, kemudian pakai celme selama proses produksi. Udah itu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Udah itu si karyawan juga harus tahu kalau ketika dia sakit dia nggak boleh bekerja karena kan bisa terpapar kan virusnya, misalnya dia pilek atau flu. Dan hal yang terpenting lagi dokumentasi dan SOP. Jadi untuk di GMP itu kita perlu dokumentasi sederhana seperti bagaimana cara penggunaan alat, bagaimana cara proses pemasakan, itu harus ada dokumentasinya. Dan itu ketika kita membersihkan alat itu harus ada dokumentasinya. SOP-nya juga harus ada. Ketika kita memasak, karyawan ini harus diberitahu. Kalau diberitahu secara ngomong aja kan bukan lupa Bu. Jadi perlu diberikan catatan atau pegangan untuk si karyawan itu tadi bagaimana proses pembuatannya, apa yang harus dilakukan, pemasakannya berapa lama, penggunaan alat ini seperti apa, seperti itu.
hal yang terakhir yang perlu dilakukan itu adalah pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini dari mana ke mana, dari bahan baku hingga produk jadi. Jadi dari bahan baku kita harus ngecek pas bahan baku masuk, kita harus lihat apakah bahan bakunya masih segar atau sudah tidak segar lagi, apakah sudah sesuai standar. Kemudian prosesnya juga, prosesnya itu harus apakah berjalan dengan benar, apakah ada kesalahan atau tidak. Dan di produk jadi juga harus dicek lagi apakah ada kesalahan atau tidak, seperti itu Bu. Jadi dampak dari kita nggak nerapin GMP itu cukup banyak Bu. Yang pertama itu dapat membahayakan keselamatan konsumen. Ketika si produk pangan kita, terutama si ikan ini, tidak matang atau penyimpanannya itu tidak sesuai dengan standar, kan kalau penyimpanan ikan kan Bu harus suhu freezer kan Bu, minus 18. Ketika kita simpan di suhu ruang dan kita jual belikan, nah itu tuh dapat menyebabkan penyakitan Bu. Nah, jadinya ketika memang terbukti kalau produk kita itu terkontaminasi atau membahayakan, produk kita juga yang rugi, ditarik di pasar. Setelah ditarik di pasar, kita juga kena sanksi hukum karena memang nanti entah konsumen yang nuntut atau apa. Kemudian kita juga kena kerugian finansial ketika ada kesalahan produk dan rusaknya reputasi, seperti itu Bu. Jadi memang GMP ini sangat perlu diterapkan di UMKM. Itu Bu.